Oke Pak, mungkin kita mau tanya sedikit soal Darwis Triadi School of Photography nih Pak. Iya. Ini berdiri sejak kapan sih Pak? Mimpinya apa sebenarnya ketika itu? Ini berdiri dari 2002 kalau nggak salah. 2002. Ya, di Raden Saleh dulu. Sebetulnya begini, ini bukan mimpi sih, sebetulnya janji. Dulu pada saat saya baru belajar foto, itu nanya informasi mengenai fotografi itu susah, mau kemana coba. Kadang saya ketemu senior aja dijawab juga kagak. Zaman dulu tuh antara senior sama junior itu kayak dewa senior. Pelit ilmu. Bukan hanya masalah pelit, kita deket ngobrol aja udah nggak berani. Paling ditanya siapa sih lo gitu. Nah disitulah saya berpikir bahwa kok begini gitu, harusnya enggak. Jangan begini gitu loh. Pada saat itu saya hanya berpikir, ntar kalau Tuhan benar-benar kasih gue jadi tukang foto benar, gue nggak bakal begini dan gue pengen punya tempat informasi fotografer, nggak kepikiran sekolah. Tapi memang sejak, ya saya kan mulai tahun 80-an lah ya, 80 tepatnya, walaupun 79. Dari sejak 3-4 tahun sesudah itu, dari 84 lah kalau saya hitung ya, itu setiap saya punya apa ya, artinya penemuan ya menurut saya. Kalau kita bicara fotografi itu kan pasti penemuannya penemuan apa ya, lighting kan. Saya selalu sharing ke teman, gue habis motret ini hasilnya kayak begini, ini kayak caranya begini. Ya memang sudah ada keinginan ke sana. Jadi sebetulnya buat sekolah itu ya sudah ada triggernya seperti itu. Apalagi memang saya itu memang senang ngajarin orang. Sifat saya guru itu mungkin dari orang tua saya. Bapak saya kan juga guru. Kakek saya juga guru ya. Walaupun guru tidak secara formal, tapi dia sering ngajarin dan mungkin nurun ke saya. Dan sampai sekarang pun sekolah fotografi itu porsi saya ngajar juga cukup banyak. Bukan berarti, kalau buat saya fotografi ini bukan hanya masalah bisnis saja, tapi moral obligasi saya terhadap fotografi. Karena saya juga ngajar secara betul-betul sampai murid itu nggak tahu. Kalau masih belum tahu saya tanya, tahu nggak, terus gitu. Berarti ini soal regenerasi fotografer Indonesia juga ya Pak? Iya betul, karena buat sekolah itu satu hal yang sangat penting adalah bahwa kita harus tulus, ikhlas tulus. Karena kalau hanya doing for business, saya rasa nggak jalan. Dengan ketulusan itulah ya mungkin, walaupun ya sekarang memang fotografi nggak sebaik dulu lah orang. Sekarang kan banyak sekali orang yang merasa sudah tahu ya nggak apa-apa, tapi tetap fotografi ini kan saya jalankan terus ya. Dan memang di sini sebetulnya tujuan saya adalah bagaimana mengedukasi fotografi teknis secara benar. Jadi yang saya ajarkan adalah sebuah kebenaran di dalam kita bicara mengenai teknik fotografi. Walaupun pada akhirnya dia melakukan hal yang nggak benar ya udah urusan dia. Gitu. Yang penting gue ngajarin hal yang benar. Betul, betul. Karena mencari kebenaran di dalam hal kaitannya dengan fotografi secara teknis itu nggak gampang loh. Karena begitu banyak hal yang instan yang kita ini. Ya karena ini soal feel, soal taste juga sih Pak ya? Bukan taste sebetulnya. Tapi sebetulnya lebih ke logika dan cara berpikir secara instan yang berbeda sekarang. Kayak contoh aja, ini mumpung masuk gitu ya. Di dalam teknik portrait lighting ya, itu kita bicara mengenai skin tone. Ya. Yang kedua adalah skin complexion lah, supaya menarik lah kulit. Tapi dengan adanya teknologi dan penerbangan fotografi, ya walaupun boleh saja. Sekarang kan muka orang dikasih filter merah, di sini hijau segala macam, tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah perkembangan. Tapi apakah yang dilakukan itu sebetulnya kalau kita bicara mengenai portrait itu sendiri secara harafiah, ya sebetulnya kan di luar dari teori itu kan. Karena buat apa ada color meter ya, gray cut lah istilahnya supaya kulit benar, tapi dihajar di situ. Ya tapi inilah. Ya itu yang saya sebut adalah satu bentuk
apa ya, lebih perkembangan dari sebuah fine art fotografi, ya udah titik gitu, seperti itu. Kalau bisa dibilang bahwa itu fine art ya, tapi sekarang ini kan lebih ke fotografi apa, fotografi lagi temanya seperti itu gitu. Oke. Nah Pak, ini kan kalau teman-teman ingin bergabung nih Pak, kalau di Darwis Triadi School of Photography ini ada grading-gradingnya nggak sih Pak? Ada, kita ada 3 stages ya, 3 tingkat, basic, intermediate, dan advance. Berarti si orang ini dites dulu, oh kamu masuknya ke sini, oh enggak? Dulu saya pernah berpikir bahwa setiap mau masuk sekolah di sini, kita lihat portfolio dia. Ya. Tapi saya lebih berpikir bahwa ini kan sekolah saya, ini non-formal fotografi kelas kan. Bukan formal seperti kayak di universitas yang nyari gelar titel. Jadi saya berpikir bahwa orang yang datang ke sini pasti dia mau belajar fotografi. Kalau toh di sana dia merasa gitu, oh gue udah bisa gini-gini, ya mungkin salah dia sendiri kalau dia ini. Karena proses dari stages atau tahapan itu memang harus dilalui. Tapi kalau dia merasa sudah bisa secara basic, ya nggak apa-apa, bisa kedua, nggak ada masalah. Jadi si orangnya sendiri yang memilih, oh saya mau masuk grade ini. Dan di sini dulu pernah ada tugas, ya. Zaman dulu saya berikan tugas, nanti dilihat kita evaluasi. Akhirnya saya putuskan nggak perlu, karena saya waktu belajar, jadi mengikuti apa dari pengalaman saya. Pada saat saya belajar fotografi dulu, boro-boro mikirin tugas. Kalau toh ada tugas, saya belajar motret sampai pengen tahu lighting itu sampai jam 5 pagi. Artinya keinginan atau antusias mereka yang mau belajar tuh harus besar untuk jadi betul-betul dia paham. Akhirnya kembali ke siswanya ya Pak. Sehebat apapun gurunya, kalau nggak ada willingness dari orangnya, percuma. Persis. Gitu. Tapi ini semua berarti full in class Pak, atau ada yang hunting keluar juga? Ada sih, ada hunting. Kalau kelas kayak outdoor gitu ya gurunya ada yang ngajarin ke luar. Tapi berarti mereka wajib bawa kamera sendiri atau? Bukan, ya sebaiknya punya kan, karena kalau cuma pakai smartphone kan nggak bisa menggunakan peralatan studio yang digunakan. Kalau pakai continuous masih bisa, tapi kan menggunakan smartphone feelingnya akan berbeda, walaupun resultnya sama gitu loh. Nah Pak, kalau saya nggak salah baca kan sekolah ini termasuk sekolah yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja ya Pak. Ya kan. Nah itu cerita awalnya gimana? Karena kan program pemerintah ya Pak sebenarnya Kartu Prakerja ini. Ya sebetulnya, tapi saya sudah tidak masuk dalam tim prakerja lagi karena sejak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu kan selalu ada pembaruan segala macam. Mungkin terlalu ribet lah, saya juga nggak terlalu. Tapi waktu pandemi memang saya ikut hampir 2 tahun kalau nggak salah. Dan memang sebetulnya prakerja yang dikeluarkan pemerintah itu bagus ya, karena pada saat itu kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus dia juga ada yang tidak punya skill apapun. Sama sekali. Nah, dengan pemerintah membuat prakerja itu secara online waktu itu, bukan hanya fotografi sih, ada sih barista segala macam ya. Macam-macam lah, saya nggak tahu ininya, cuman di fotografi saya waktu itu memang dapat ya, bisa mendapatkan dari pemerintah mungkin 2 tahun kalau nggak salah, saya lupa. Dan itu pada saat itu memang pada akhirnya banyak orang-orang yang belajar di fotografi secara online, dan pada saat pandemi itu selesai mereka bisa gunakan itu. Walaupun nggak semuanya lah menggunakan secara serius ya, yang saya tahu gitu loh. Tapi sebagian orang bisa menjalankan itu dengan pada akhirnya sangat bermanfaat. Baik khusus fotografi atau di bidang yang lainnya yang saya tahu ya. Nah sekolah ini Pak, sebenarnya kan outputnya tadi untuk transfer knowledge, untuk berbagi dengan teman-teman yang lebih muda. Tapi hanya sebatas sampai situ, sampai udah kamu lulus dapat sertifikat, atau dari sekolah juga bantu nih ada job nih, ada yang mau nggak atau gimana? Karena ya sebetulnya begini,
Saya lebih melihat begini, kalau orang belajar sesuatu setelah selesai dia pengen dicariin dari apa, dia nggak bakal mandiri. Dia nggak bakal confidence, dan dia tidak bakal mempunyai jati diri. Karena kan sebetulnya seorang fotografer itu kan belajar berentrepreneurship kan, independen kan. Dia harus confident, dia harus betul-betul mandiri, dia harus independen. Dan disinilah sebetulnya pada saat ya mau nggak mau ada sebuah proses, dia juga harus belajar melatih dari literatur, dari contoh, bisa banyak contoh kan. Jadi nggak ada ikatan alumni yang saling memberikan kesempatan itu enggak ya? Enggak, tapi ya memang sampai detik ini pun lulusan dari sekolah saya ini secara emosional kedekatan dengan apalagi dengan saya cukup dekat lah, karena saya kalau ngajar itu bukan hanya masalah random segala macam, tapi secara intensif itu kedekatan saya bina gitu. Jadi mentally juga dibangun. Betul. Ya, oke. Pak gini, kalau saya boleh bilang ya Pak Darwis itu kan mungkin fotografer yang paling dikenal di Indonesia ya. Jadi even orang yang nggak ngerti fotografi pun Pak pasti tahu Pak Darwis. Saya dulu SMA aja saya udah tahu Bapak tahun 90-an waktu itu tuh. Jadi kalau ngomong fotografer Indonesia ya Pak Darwis. Kalau menurut Bapak nih Pak, dulu kejadian apa sih Pak yang awalnya membuat Bapak sebesar itu gitu loh, sampai semua orang tahu Pak Darwis? Saya kalau ditanya gitu saya juga nggak tahu. Dan saya kalau ditanya orang pada kenal saya, ya mungkin saya nggak ngelihat seperti itu sebetulnya. Kadang-kadang saya juga suka nggak sadar gitu loh. Misalnya saya jalan, mau di pinggir jalan saya makan, terus di warung saya makan, terus tiba-tiba ada kenal saya. Saya anggap bahwa kita deket ya karena kebetulan aja kenal gitu loh. Saya nggak pernah berpikir ke sana. Mungkin. Dan ada satu hal sebetulnya yang memang saya terus jalanin ya, bahwa kita jangan pernah ngerasa paling bagus, paling pintar, paling terkenal. Itu saya terus belajar agar supaya apa? Agar supaya kita tidak akan kaget, ya, tidak akan jumawa, ya, dan selalu kita menyadari bahwa hidup itu kan nggak selamanya di atas. Kalau saya bilang di atas itu bukan berarti kayak materi kan, bisa saja. Ketenaran, seperti itu bisa saja. Tapi kalau kita semuanya kita jalankan secara santai, mau di bawah nggak ada masalah lah. Itu yang disebut post-power syndrome. Itu yang nggak boleh. Jadi ketika nanti lagi turun pun juga nggak ada bedanya. Woles lah kalau orang bilang, ini santai. Iya kan?